Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jemaah rahimakumullah, pada hari ini saya akan membahas tentang 7 keutamaan sholat berjamaah. Yang dimaksud dengan sholat berjamaah adalah sholat bersama yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang, yaitu siapa saja? Seorang imam dan makmum, di mana seorang makmum harus mengikuti perbuatan imam dan tidak boleh mendahului setiap gerakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidatan wala junaha 'alaikum in kana bikum adam min matari aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirin 'adaban muhina." Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri atau sholat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud atau telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu atau untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus, dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit. Dan siap siagalah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Quran Surat An-Nisa ayat 102. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amur bi hatabin fayuhtaba thumma amur bis salati fayu'adzana laha thumma amur rajulan fayumman nas thumma ukhalifa ila rijalin fauharriqa alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya'a." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku bermaksud hendak menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh seseorang menyerukan azan, lalu menyuruh seseorang pula untuk menjadi imam bagi orang banyak. Maka saya akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah adalah sholat wajib seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat, maupun sholat sunnah atau
sholat hari raya, tarawih, witir, istisqa, gerhana, dan sholat jenazah. Adapun hukum-hukumnya sholat berjamaah, para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang bagaimanakah hukum melaksanakan sholat secara berjamaah. Berikut ini pendapat dari para ulama tersebut. Sebagian ulama dari madhab Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa hukum dari sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sedangkan sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Para ulama dari madhab Hanafi menyatakan bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah wajib. Sedangkan menurut para ulama dari madhab Hambali menyatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki yang telah baligh dan akan mengakibatkan dosa apabila mereka meninggalkannya. Akan tetapi pada dasarnya berjamaah bukanlah termasuk dalam syarat sahnya sholat, sehingga apabila sholat dikerjakan sendirian, sholat tersebut akan tetap sah hukumnya. Berikut ini keutamaan dari sholat berjamaah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhriju illa as-salatu lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatun mahutta anhu biha khati'atun fa idza shalla lam tazal al-malaikatu tusalli 'alaihi ma dama fi musallahu Allahumma shalli 'alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu ahadukum fi sholatin ma tadhuru shalah." Artinya, sholat seorang laki-laki dengan berjamaah dibanding sholatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama atau dilipat gandakan pahalanya dengan 25 kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya, lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan 1 derajat dan akan dihapuskan 1 kesalahannya. Apabila dia melaksanakan sholat, maka malaikat akan turun untuk mendoakannya selama dia masih berada di tempat sholatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan sholat selama dia menanti pelaksanaan sholat. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadits yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah." Artinya, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Inna a'dhaman nasi ajran fis sholati ab'aduhum ilaiha mamshan fa ab'aduhum walladhi yantadiru sholata hatta yusalliha ma'al imam a'dhamu ajran min alladhi yusalliha thumma yanam. Manusia paling besar pahalanya dalam sholat adalah yang paling jauh perjalanannya, lalu yang selanjutnya. Dan seseorang yang menunggu sholat hingga melakukannya bersama imam lebih besar pahalanya dibanding yang melakukannya sendirian kemudian tidur. Hadits riwayat Muslim.
muslim. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Barang siapa salat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan salat separuh malam. Barang siapa salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia salat seluruh malam. Hadits riwayat Muslim. Yang kedua, mereka akan terhindar dari gangguan syaitan atau setan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwi la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwadha 'alaihim syaitanu fa'alaika bil jama'ati fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah." Tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan syaitan atau setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian atau jauh dari kawan-kawannya. Hadits riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaunginya di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imam yang adil. Terus pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabb-nya. Seseorang yang hatinya bergantung di masjid-masjid. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karenanya. Seseorang yang diinginkan atau berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, maka ia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Terus seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sepi atau sendiri, lalu kedua matanya berlinang. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan bagi mereka yang sholat berjamaah serta akan meninggikan derajat mereka. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perkara-perkara yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan juga mengangkat beberapa derajat? Para sahabat kemudian menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid-masjid dan menunggu sholat setelah melaksanakan sholat, maka itulah artibat atau berjuang di jalan Allah. Hadits riwayat Muslim. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi mereka yang sholat secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah, maka ia dijamin oleh Allah hingga dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke dalam surga, atau mengembalikannya dengan membawa pahala dan ghanimah. Kemudian orang yang pergi ke masjid, maka ia dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke dalam surga, atau mengembalikannya dengan membawa pahala. Dan orang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam, maka ia dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadits riwayat Abu Dawud. Yang keenam, bagi mereka yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid merupakan tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memuliakan tamu-tamunya. Barang siapa yang berwudu di rumahnya dengan sempurna, kemudian mendatangi masjid, maka ia adalah tamu Allah. Dan siapa yang dikunjunginya wajib memuliakan tamunya. Hadits riwayat At-Tabrani. Di dalam kitab Az-Zuhd, Imam Ibnul Mubarak rahimahullah meriwayatkan dari Amr bin Maimun bahwasanya ia mengatakan, para sahabat Rasulullah SAW mengatakan, rumah Allah di bumi adalah masjid, dan Allah wajib memuliakan siapa yang mengunjunginya di dalamnya. Yang terakhir dari keutamaan sholat berjamaah, berarti yang ketujuh, sholat berjamaah dapat menghindarkan seseorang dari sifat nifaq. Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu an yalqallahu ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawati haitsu yunada bihinna fa inna allaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu at-tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa katabahu Allahu lahu bi kulli khatwatin yakhduha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuttu anhu biha sayyi'ah wa laqad ra'yatuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lum an-nifaqi wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulain hatta yuqama fi as-saff. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah kelak dalam keadaan sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia memelihara sholat setiap kali ia mendengar panggilan sholat atau adzan. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan sunanal huda atau jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya sholat berjamaah merupakan bagian dari sunanil huda. Apabila kamu sholat sendirian di rumahmu seperti kebiasaan sholat yang dilakukan oleh seorang mukhalif atau yang meninggalkan sholat berjamaah ini, berarti kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Apabila kamu telah meninggalkan sunnah nabimu, berarti kamu telah tersesat. Tiada seorang pun yang bersuci atau berwudu dengan sebaik-baiknya, kemudian dia pergi menuju salah satu masjid, melainkan Allah mencatat baginya untuk setiap langkah yang diayunkannya satu kebaikan, dan diangkat derajatnya satu tingkat, dan dihapuskan baginya satu dosa. Sesungguhnya kami berpendapat, tiada seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah melainkan seorang munafik yang jelas-jelas nifaq. Dan sesungguhnya pada masa dahulu ada seorang pria yang datang untuk sholat berjamaah dengan dipapa oleh dua orang laki-laki sampai ia didirikan di dalam barisan shaf sholat berjamaah. Hadits riwayat Muslim. Sebelum kita mengakhiri pengajian pada hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan syair Abu Nawas terlebih dahulu. Mari kita mulai. Ilahi las tulil firdaus si alat wala akwa anan nari jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azim
ذنوبي مثل عدد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل فإن تطرد فمن نرجو سواك. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semuanya. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.